Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, channel ini adalah channel yang mengungkap nama dan istilah dalam Islam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya di like, subscribe, komen, dan share channel ini agar kami lebih bersemangat membuatnya. Dan konten kali ini dibaca dengan memakai aplikasi suara sehingga suaranya seperti suara robot. Istilah Haman dalam Islam. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 36 sampai ayat 37. Disebutkan yang artinya, dan, berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Dikutip dari buku Nama dan Kata dalam Al-Quran Pembahasan dan Perbandingan karya Ali Auda halaman 428 disebutkan. Nama Haman terdapat dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Surah Qasas ayat 8, dan 38, Surah Al-Ankabut ayat 29 dan 39, Surah Mu'min ayat 24 dan 36. Nama ini berhubungan erat dengan Fir'aun tentang pribadinya dan latar belakangnya tidak banyak yang kita ketahui. Disebutkan, dia adalah salah seorang pembantu dekat Fir'aun, atau salah seorang menterinya. Ada juga pendapat yang mengatakan, bahwa kata Haman yang dipakai dalam Al-Quran bukan nama diri, melainkan dari kata Ha-Amen yang sudah diarabkan, yakni suatu kedudukan tinggi dalam kependetaan Dewa Amon di Mesir, begitu tinggi kedudukan itu sehingga ia menempati orang kedua sesudah Fir'aun. Tetapi yang jelas, Haman dalam Quran tidak sama dengan Haman bin Hamidata, menteri Raja Ahasweros atau Xerxes, Raja Persia abad ke-5 Pramasehi yang terdapat dalam Perjanjian Lama atau Ester. Atas nama Raja Menteri ini mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasweros, dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Tetapi karena tidak berhasil baik, dan adanya dorongan pula dari Ester, istri Raja, maka malah Haman yang dihukum mati. Dalam tafsir-tafsir Al-Quran berbahasa Arab sejauh ini, kita belum menemukan adanya penjelasan siapa Haman Fir'aun itu, atau Haman yang lain. Karena itu pula Eisenberg, salah seorang penulis dalam Shorter Encyclopedia of Islam menuduh bahwa para mufasir itu terbatas sekali pengetahuannya tentang sumber-sumber lain di luar tradisi Arab. Peristiwa yang dikisahkan dalam Quran memang berbeda. Fir'aun sangat angkuh ketika menghadapi Musa yang datang membawa bukti-bukti hidayah dari Allah. Mereka menuduh Musa datang membawa sihir dan Fir'aun berkata kepada para pembesarnya bahwa Tuhan mereka hanyalah Fir'aun, tak ada yang lain. Ia memerintahkan kepada Haman mendirikan sebuah bangunan yang tinggi, supaya dia dapat melihat Tuhannya Musa. Al-Quran Surah Qasas ayat 36 sampai dengan ayat 40. Nama Haman pertama kali muncul dalam Al-Quran Surah Qasas ayat 6 yang melukiskan kekhawatiran Fir'aun, Haman dan pasukannya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan para pembesarnya yang begitu sombong dan membunuhi laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup kaum perempuan. Dalam beberapa ayat Fir'aun dan Haman disejajarkan dengan Karun yang sama-sama memusuhi dan menuduh Musa pesihir dan pembohong. Fir'aun berusaha mengusir atau membunuh semua orang Israel. Musa yang ketika masih bayi dipungut dari sungai oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di istananya, adalah pemimpin orang-orang Israel. Mereka dalam ketakutan, karena diberitakan bahwa kehancuran Fir'aun kelak di tangan salah seorang dari Bani Israel itu. Hal ini kemudian memang terbukti. Ketika Mesir menghadapi musim malapetaka, mereka meminta bantuan Musa agar mendoakan keselamatan mereka, dan mereka akan beriman kepadanya dan membebaskan Bani Israel. Tetapi setelah diselamatkan karena doa Nabi Musa, mereka ingkar janji. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Fir'aun, dan pasukannya pun tenggelam di laut ketika mengejar Musa dan rombongannya. Al-Quran Surah Araf ayat 130 sampai dengan ayat 136.